Izin Pak Ketua. Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa pada tanggal 9 Januari pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ182. Penerbangan ini diawaki oleh 2 pilot, 4 awak kabin, dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas, pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan, yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1980 kaki, autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8.150 kaki, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.3851 karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan. Perubahan arah ini diperkirakan oleh Air Traffic Controller akan membuat pesawat SJ182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari landas pacu 25L atau Soekarno-Hatta landasan selatan, sedangkan SJ182 berangkat dari landasan utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.3947 pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap, atau throttle kiri bergerak mundur, throttle kanan tetap. Air Traffic Controller memberi instruksi kepada pilot SJ182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.3959. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 14.40.05 FDR merekam atau flight data recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat, yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage. Arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat. Sikap pesawat, hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, flight data recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian, flight data recorder berhenti merekam. Pergerakan pesawat yang diperoleh datanya dari data ADSB menunjukkan bahwa pesawat ini tidak melalui area dengan awan yang signifikan dan bukan area awan hujan, juga tidak berada di in cloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan guncangan. Dari data perawatan pesawat kami peroleh bahwa
ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya atau disebut dengan deferred maintenance item. Terkait item yang masuk dalam deferred maintenance item ini, yang pertama tanggal 25 Desember ditemukan bahwa petunjuk kecepatan atau mach indicator, mach airspeed indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu. Penunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan knots, tetapi berubah menjadi Mach number atau berapa kali dari kecepatan suara. Nah, penunjuk Mach number ini yang tidak berfungsi di instrumennya Copilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil, kemudian masuk ke dalam daftar Deferred Maintenance Item atau DMI, kategori C. Sesuai dengan MEL, ini masuk kategori C yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. Pada tanggal 4 Januari, indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus sehingga DMI ditutup. Yang berikutnya tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4 kerusakan yang sama terkait auto throttle dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI. Tanggal 5 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup. Setelah tanggal 5 Januari ini tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya bahwa investigasi belum selesai dan cockpit voice recorder memory module atau CSMU dari cockpit voice recorder atau CVR ini belum ditemukan dan KNKT masih melakukan upaya pencarian dengan berbasis di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Baik, terima kasih dari Jawa Pos. Pertanyaannya, ada apa dengan auto throttle? Mengapa? Yang kedua, kenapa pilotnya tidak bisa recover? Izin saya menyampaikan bahwa saat ini memang yang kita ketahui auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak, yang kiri, kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang berbeda atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak yang kiri atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini yang muncul yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana kami belum bisa menentukan. Salah satunya mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan beberapa komponen yang kita kirim untuk penelitian selanjutnya. Jadi apa yang terjadi kami tidak tahu. Jadi kami belum bisa menjawab masalahnya apa. Pertanyaan kedua, mengapa pilot tidak bisa merecover? Ini juga pertanyaan saya, Pak. Mudah-mudahan kalau nanti cockpit voice recorder sudah ditemukan, kita bisa mendapatkan jawaban kira-kira apa yang terjadi di kokpit, bagaimana diskusi antar pilot dan apa yang mereka lakukan. Informasi ini kita tidak sampaikan di laporan awal karena kami juga belum tahu jawabannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.